Assalamualaikum guys, seperti yang teman-teman tahu nih, tipe jerawat aku tuh on off gitu ya, karena memang tipe yang hormonal, dimana biasanya jerawat-jerawat aku tuh pada muncul gerombolan ketika PMS atau pas sedang haid. Dan munculnya si jerawat-jerawat ini tuh seringnya di area dagu, rahang, dan atas bibir. Munculnya pun berupa jerawat yang mendem gitu, sakit banget. Terus di saat seperti ini biasanya tuh kulit aku jadi lebih kusam, pori lebar, lebih berminyak, dan merah-merah karena jerawatnya tuh pada meradang. Dan kondisi jerawat yang on off seperti ini udah aku alami sejak SMP hingga sekarang usia aku 30-an loh. Lumayan lama juga kan? Dan tipe jerawat hormonal kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa dihindari ya, dan nggak cukup hanya ditangani dengan skincare atau perawatan dari luar aja. Karena memang sumber penyebabnya kan dari dalam ya, karena ketidakseimbangan hormon. Jadi usaha dari dalam harus benar-benar lebih digenjot lagi agar jerawat dapat lebih teratasi. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar si jerawat-jerawat hormonal ini bisa lebih terkontrol dan bahkan berkurang banget ketika kita rutin dan konsisten melakukan hal-hal ini. Nah, maka dari itu beberapa bulan terakhir ini aku sedang belajar untuk konsisten melakukan perawatan dari dalam agar hormon di dalam tubuh aku tuh lebih stabil dan seimbang. Dan alhamdulillah getting better banget kondisi wajah aku ketika aku sertakan treatment dari dalam juga selain penggunaan skincare, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat atau healthy lifestyle. Nah, yang pertama yaitu dengan pola makan yang sehat ya, dengan memperbanyak asupan buah dan sayur yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Kemudian hindari atau kurangi juga makanan tinggi gula seperti nasi, gula, dan tepung-tepungan. Dan kurangi juga makanan yang mengandung susu, lemak jenuh, dan lemak trans seperti daging merah, daging ayam, dan gorengan. Alhamdulillah untuk pola makan beberapa bulan terakhir ini aku berusaha perbanyak buah dan sayur, dan aku udah nggak makan nasi putih juga. Namun kalau gula atau minuman manis dan gorengan, tepung-tepungan gitu, aku sesekali masih makan sih, tapi benar-benar aku kontrol dan aku batasi. Untuk makan sehari-hari pun aku mengusahakan direbus atau dikukus ya. Meski pas pengen telur dadar, ceplok, atau bikin tumis-tumisan gitu, aku sesekali masih pakai minyak, tapi dikit aja. Dan kalau pas misal aku pengen mie ayam atau cilok, aku tetap masih makan kok, tapi aku berusaha untuk membatasinya. Selain dari pola makan, untuk menyeimbangkan hormon di dalam tubuh kita, bisa teman-teman support juga dengan minum suplemen, herbal, atau obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, kalau aku pribadi biasa pakai yang herbal karena mudah didapat dan lebih affordable juga harganya. Aku biasanya ngeracik dari bunga kering dan rimpang, dan aku seduh dijadikan teh. Nah, tapi kadang agak ribet juga ya kalau pas ada acara keluar kota atau pas lagi buru-buru gitu, karena kurang praktis sih. Apalagi kalau pas lagi capek, jadi kerasa banget malesnya buat ngeracik bikin tehnya. Jadi aku sedia juga nih teh Yepucha di rumah, karena ini bentukannya tuh kayak teh celup gitu, jadi tinggal seduh aja. Dan kemasannya tuh travel friendly banget dan super praktis, jadi nggak ada alasan males dan ribet lagi buat bikin teh herbalnya. Oh iya, kenapa sih aku pilih teh Yepucha ini? Karena aku lihat dari ingredientsnya, ini tuh 100% alami ya, tanpa bahan sintetis, dan ada rimpang serta bunganya juga. Seperti ada kandungan rosella yang dapat mengurangi peradangan dan kemerahan di wajah. Kemudian ada juga kandungan kunyit yang dapat sebagai antiinflamasi, penghambat jalur stres, dan menyeimbangkan hormon. Ada serehnya juga yang dapat mengatasi gejala PMS. Kemudian ada kandungan ginseng sebagai antiinflamasi dan antioksidan, meredakan jerawat, dan mengurangi hiperpigmentasi. Kemudian di teh ini juga ada kandungan jahe yang dapat menyeimbangkan hormon kita, dan ada lengkuas yang dapat menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Jadi khasiat dari teh Yepucha ini tuh dapat menyeimbangkan hormon dan melawan jerawat dari dalam. Yepucha Detox Acne Tea ini tuh aman ya dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, dan teh ini bisa diminum mulai usia 12 tahun. Kemudian untuk cara pembuatannya, biasanya aku seduh 1 celup teh Yepucha ini dengan 150 ml air panas
Dan kalau bisa airnya tuh benar-benar mendidih ya, agar tehnya dapat terekstraksi dengan baik. Nah setelah itu aku tutup gelasnya agar essential oil dari tehnya tuh enggak menguap atau enggak hilang. Dan setelah 3-5 menit tehnya kita diamkan, kemudian tehnya tuh bisa kita minum. Dan teh pucai ini bisa diminum 2 kali sehari ya, saat pagi dan malam. Dan yang aku rasain untuk tehnya tuh ini enak ya, karena nggak pahit. Rasa dari kunyitnya ini tuh kerasa dan ada rasa asamnya dari si bunga roselanya. Nah ketika diminum di tenggorokan tuh terasa anget karena ada jahe, ginseng, lengkuas, dan serehnya tadi ya. After minum tuh langsung sendawa-sendawa gitu, berasa angin-angin di badan tuh pada keluar. Dan ketika diminum pas lagi head gitu, perut tuh langsung kerasa relax dan nyaman banget. Jadi dapat meredakan nyeri head. Nah ketika aku coba rutin minum teh pucai ini, alhamdulillah bantu banget mengontrol jerawat hormonal aku. Ya walaupun tiap mau head ada aja ya, jerawatnya tuh muncul, cuma nggak yang separah dulu. Menurutku ini ngebantu banget sih, dan ini foto waktu aku PMS di tanggal 7 Desember 2023 kemarin. Jerawat tuh memang muncul ya, tapi enggak sebanyak dan separah dulu. Alhamdulillah juga enggak yang gede-gede dan mendem gitu jerawatnya. Nah kemudian ini PMS di tanggal 1 Januari 2024 kemarin, dan ini makin better ya. Meskipun lagi PMS, jerawatnya tuh makin dapat terkontrol. Dan begitu juga ini di tanggal 5 Januari, ini makin membaik jerawat dan kondisi kulit aku. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen coba detox teh pucai ini, biar bikin teh herbalnya tuh lebih praktis dan dapat ngebantu mengontrol jerawat hormonal juga, teman-teman bisa cek di description box ya, karena aku ada taruh link produknya di sana. Nah, selain dari pola makan yang diperbaiki, untuk menyeimbangkan hormon juga perlu disupport dengan pola tidur yang baik, dengan memperbaiki jam istirahat kita ya. Dan biasanya aku usahakan maksimal tuh jam 10 malam udah tidur. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada stress management atau mengolah stres dengan melakukan hal-hal yang bisa menaikkan mood kita. Kemudian dengan rutin olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, nggak harus lama kok, 15 menitan pun juga udah cukup. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih minimal 2 liter per hari agar tubuh kita tuh tetap terhidrasi sehingga kulit kita tuh tetap lembab dan meminimalisir timbulnya jerawat. Nah dengan kita konsisten melakukan hal-hal tersebut, maka hormon di dalam tubuh kita tuh dapat seimbang dan lebih stabil dari sebelumnya, sehingga jerawat pun semakin dapat diminimalisir. Dan dengan kita menerapkan healthy lifestyle, nggak hanya jerawat juga ya yang dapat teratasi, tapi tubuh kita secara keseluruhan akan lebih sehat dan makin fit. Dan untuk jangka panjang pun ini tuh bagus banget ya, meski dalam penerapannya untuk bisa konsisten pola hidup sehat memang nggak mudah ya, tapi kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah dimudahkan. Dan oke teman-teman, segini dulu ya video kali ini, cara mengatasi jerawat hormonal dari dalam. Semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum. They said this phase wouldn't last, but boy, you still got my heart beating fast.